Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik. Saya, Kartidi Sarin, akan menemani adik-adik belajar penalaran umum pada siang hari ini. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Oke, baik adik-adik. Nah, pada pertemuan kali ini kita itu akan membahas soal-soal terkait dengan penalaran kuantitatif. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa penalaran kuantitatif itu adalah bagian dari penalaran umum ya. Penalaran umum kan ada 3, penalaran deduktif, induktif, dan kuantitatif. Oke, supaya adik-adik bisa lebih terlatih dalam menjawab soal-soal UTBK, maka hari ini kita hanya akan berlatih menjawab soal ya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Oke. Sekarang diperhatikan soal nomor 1. Di sini disajikan sebuah tabel ya. Disajikan sebuah diagram. Berdasarkan gambar, manakah simpulan yang benar? Oke, jadi kita disuruh cari kira-kira mana simpulan yang benar. Jadi, teman-teman, di sini disajikan sebuah diagram mengenai produksi mobil untuk periode 2002 sampai 2005 dalam ribuan. Nah, di sini warna biru itu untuk rentang waktu 2002 sampai 2003 dan warna merah 2003 sampai 2004, warna hijau itu 2004 sampai dengan 2005. Nah, kemudian di sini sudah ada merek mobilnya, ada Honda, GM, Maruti, Hindustan Motors, dan Hyundai. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya, mana simpulan yang benar? Nah, bagian A. Produksi mobil GM selalu mengalami kenaikan. Kita lihat, kita ke mobil GM ya, karena ini, maka kita harus ke fokusnya ya, ke sini, ke mobil GM-nya ya. Oke. Nah, mobilnya mana? Yang ini. Katanya selalu mengalami kenaikan. Nah, lihat kalau dia selalu mengalami kenaikan berarti nanti diagram batanya ini kayak naik terus. Nah, cuma lihat yang warna merah dan warna hijau ini sama tinggi. Karena dia sama tinggi itu artinya apa? Artinya di situ tidak mengalami kenaikan, tapi justru dia tetap ya. Jadi di rentang 2003 sampai 2004 dan 2004 sampai 2005 itu dia mempunyai produksi yang sama. Karena sama berarti tidak selalu mengalami peningkatan, karena di sini dia mengatakan bahwa selalu mengalami peningkatan. Jadi karena adanya kata selalu membuat dia menjadi kurang tepat. Oke? Jadi ini salah karena kita hendak mencari yang benar. Bagian B. Pada tahun 2003 hingga 2004 produksi mobil Hindustan Motor merupakan yang terendah. Oke, kita lihat yang 2003-2004 ya fokusnya. 2003-2004 itu adalah warna merah. Kita cari mana kira-kira yang warna merah. Oke, yang merah ini. Oke, dia bilang Hindustan Motors adalah yang paling terendah. Oke, ini cocok ya bahwa Hindustan Motor itu adalah
paling terendah ya teman-teman. Cuma kita lihat ternyata bukan cuma Hindustan Motor yang rendah ya untuk di tahun 2023 sampai 2004. Tapi juga ada Maruti. Maruti dan Hindustan Motor itu nilainya sama kalau kita lihat gambarnya. Jadi kita cari dulu apakah ada yang lebih tepat ya dari sini. Oke, kenapa? Karena kan di sini dia bilang yang paling rendah, berarti tidak ada lagi yang lebih rendah daripada Hindustan Motor ini, tapi ternyata ada Maruti yang sama ya. Oke, kalau ada jawaban yang bisa lebih tepat, kita pilih itu. Sekarang bagian C. Produksi mobil Hyundai mengalami penurunan pada tahun 2000, rentang 2002 sampai 2023 dan 2004 sampai 2025. Jadi kita lihat yang rentang ini. Oke, berarti dari biru. Oke, dari biru sampai dengan hijau katanya mobil Hyundai ini mengalami penurunan. Kita ke Hyundai. Dia kan sudah Hyundai ini kayak meningkat dulu baru menurun. Oke. Jadi ini kita simpan dulu ya. Bisa jadi benar ya. Karena dia bilang 2023 sampai 2024 pertama tinggi kemudian turun. Oke, nomor bagian D. Pada tahun 2004-2005 produksi mobil Maruti berada di peringkat ketiga tertinggi. Oke, 2004-2005 berarti warna hijau. Maruti itu berada di ketiga tertinggi. Mana Maruti? Oke, 2004-2005. Oke, berarti ini juga Maruti 2004-2005 ya. Oke, berarti yang merah ya kalau 2004-2005. Oke, kita ke yang warna ya 2004-2005 itu warna hijau. Oke, hijau 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang dia bilang mobil Maruti itu berada di peringkat ketiga tertinggi. Mana Maruti? Oke. Kalau kita hitung 1, 2, 3. Oke, maaf adik-adik, di sini kakak mau koreksi sedikit. Tahun 2003 merupakan yang terendah ya. Produksi mobil Honda pada tahun 2003 merupakan yang terendah. Oh, berarti udah cocok ya. Yang ditanya yang benar. Yang benar itu adalah Maruti berada di peringkat ketiga, opsi D yang paling benar ya. Oke, kalau ini yang bagian C kayak mobil Hyundai mengalami penurunan pada 2002 sampai 2023. Ini karena dia pernah mengalami kenaikan dulu. Dia mengalami kenaikan dulu di Hyundai baru mengalami penurunan ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D. Sorry ya guys. Yang paling tepat itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, bagian nomor 2. Selama 3 periode tersebut, berapakah perusahaan yang tidak pernah mengalami penurunan produksi? Berarti karena kita mau mencari yang tidak pernah mengalami penurunan, oke, berarti kita tidak boleh memilih yang grafiknya itu pernah turun. Jadi kayak misalkan mobil Honda. Mobil Honda kan naik terus. Kemudian mobil GM ini naik baru konstan. Intinya GM juga tidak turun. Kalau Maruti ini terlihat naik terus, tapi kalau Hindustan dia turun baru naik. Oke, tidak boleh pernah mengalami penurunan. Kalau Hyundai ini naik baru turun. Nah, kita kan akan mencari yang tidak pernah mengalami penurunan. Berarti yang tidak pernah turun itu Honda, kemudian GM, kemudian juga Maruti. Jadi jawaban yang tepat adalah ada 3 perusahaan yang tidak pernah mengalami penurunan produksi. Oke, adik-adik kalau misalkan kalian punya jawaban, kalian bisa tulis di kolom chat ya. Oke, kita ke soal nomor 4 ya. Kalian bisa tulis di kolom chat kalau kalian punya jawaban. Nomor 4, perbandingan produksi Hindustan Motors tahun 2003 sampai 2004 dengan produksi Honda tahun 2002 sampai 2003 adalah, oke, jadi yang akan kita bandingkan adalah produksi Hindustan, oke. Kita akan bandingkan produksinya Hindustan Motor tahun 2023. Jadi kita ke Hindustan Motor tahun 2023. Hindustan Motor tahun 2003 sampai 2004. Nah, mana Hindustan Motor? 2003-2004 ya di sini, oke. Hindustan Motor di situ. Kemudian Hindustan Motor kemudian dengan produksi Honda tahun 2002-2003. Honda 2002-2003. Mana Honda? Oke. Honda yang ini ya, 2002 sampai 2003.
Oke, 2002 sampai 2003. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kita itu disuruh memprediksi kira-kira berapa kira-kira perbandingannya. Cuma di sini teman-teman kita tidak tahu ya. Oke, kita tidak tahu berapa kira-kira nilainya ya. Tapi yang jelasnya kalau kita mau bandingkan Hindustan Motor, 2003 dengan 2004, Hindustan kan yang ini. Nah, ini kita tidak tahu, ini tuh dia berada di sekitaran berapa, ini juga kita tidak tahu. Jadi kita cuma bisa memprediksinya ya. Jadi mungkin dia tidak sampai 2, oke? Dia tidak mungkin sampai 2. Kenapa tidak bisa sampai 2? Karena perhatikan Hindustan Motor kan yang ini. Sementara kalau garis yang ini itu, dia itu adalah di 10. Kemudian kalau yang ini, itu kan garisnya 5. Berarti nilainya ini adalah di bawah 10. Oke, nilainya itu di bawah 10. Dan di bawah 10. Kemudian ini juga di bawah 10. Kemudian yang ini di atasnya 10. Kalau kita prediksi, oke, kalau kita tulis, oke, ini kemungkinan 6. Dan yang ini kemungkinan 9 ya. Kalau kita buat prediksinya. Jadi kita akan peroleh 9 dibagi 6. 9 bagi 6 itu 1,5. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang Charlie. Oke? Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Kalau kalian punya jawaban, silahkan tulis di kolom chat ya. Jawaban mana kira-kira yang benar. Ditetapkan siswa mendapat nilai A apabila memiliki nilai di atas rata-rata kelas. Siapakah siswa yang tidak mendapat nilai A? Jadi yang ditanya adalah siswa yang tidak mendapat nilai A. Jadi siapa siswa yang tidak dapat nilai A? Oke, yang tidak dapat nilai A. Oke, siswa mendapat nilai A. Apa syaratnya mendapat nilai A? Jadi nilai A hanya bisa diperoleh apabila nilainya itu di atas rata-rata kelas. Nah, sekarang sebenarnya ini soal itu bisa diselesaikan adik-adik tanpa harus dicari berapa nilai rata-ratanya. Oke, karena sudah dipastikan ada 3 siswa yang tidak mendapat nilai A, cari saja siswa mana kira-kira yang paling rendah nilainya. Kita lihat di mata pelajaran Z, di mata pelajaran Y, siswa siapa yang paling rendah nilainya? Ada Dino, oke, Dino yang paling rendah. Kemudian inilah yang tidak akan dapat nilai A. Kemudian juga ada Farhan. Kemudian ada Rizky. Ini yang rendah nilainya, 3 terendah. Sekarang kalau di mata pelajaran Z, yang paling rendah siapa? Yang paling rendah itu ada Rizky. Kemudian ada Farhan. Kemudian ada Dino. Jadi sebenarnya soal ini itu meskipun kita tidak cari rata-ratanya menggunakan persamaan rata-rata, kita sudah bisa tentukan kira-kira siapa 3 orang yang terendah. Karena di sini opsinya 3, otomatis yang memperoleh nilai terendah itulah yang akan tidak memperoleh nilai A ya. Oke, jadi sudah bisa dipastikan bahwa jawabannya adalah Dino, Farhan, sama Rizky. Oke, Dino, Farhan, sama Rizky. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A. Oke, sangat mudah kan? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kalian sudah punya jawabannya, oke mantap. Lu SMA 12 Timur A, SMA 5 Gua A, mantap ya. Oke, SMA berapa lagi? Oh, D8 Maros juga jawabnya A. Oke, keren sekali ya jawabannya A. Untuk soal berikutnya silahkan lagi dijawab adik-adik, silahkan lagi dijawab untuk soal nomor 5. Oke, jumlah mahasiswa tingkat sarjana sama dengan 27.000, jumlah mahasiswa tingkat pasca sarjana 25.000. Diagram lingkaran di samping menunjukkan distribusi mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana di 7 institut yang berbeda di sebuah kota. Berdasarkan diagram, sekitar berapa rasio jumlah siswa yang belajar tingkat pasca sarjana di institusi S dan jumlah siswa yang belajar di pasca sarjana institusi Q. Oke, jadi yang ditanya di soal ini itu adalah perbandingan antara apa? Jumlah mahasiswa pasca sarjananya. Jadi perbandingan pasca sarjananya S dan jumlah siswa yang belajar di pasca sarjananya Q. Oke, kalian bisa tulis, bisa dicari-cari jawabannya kira-kira yang mana.
Sambil nanti ditulis di kolom chat ya adik-adik apa jawabannya. Nanti KTD bakalan mention jawaban kalian ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi mau dibandingkan ini adalah jumlah mahasiswa ya. Oke, jumlah mahasiswa. Oke, jumlah mahasiswa pasca sarjana. Langsung saja ya, kakak bandingkan dia itu adalah langsung saja kakak bandingkan S dengan Q ya. S banding Q. Oke, S banding Q berapa? Nah, kalau kita mencari jumlah mahasiswa pasca sarjana di mana lagi di S, kita berarti ke sini, ke ini ya, pasca sarjana. Nah, jumlah pasca sarjana itu 25.000. Nah, apa maksudnya? Kayak misalkan yang S ini, itu kan dia punya berapa? 21%. 21% maksudnya 21% dari 25.000 ini. Jadi ini bisa dituliskan begini. 21% dikali 25.000. Dibagi sama Q. Di Q itu ada berapa persen? Oke, Q ini adalah... Q ini mana Q? Oke, Q ini 13. Oke, jadi bisa langsung kita tulis juga 13%. Oke, 13% dari 13% dari berapa? 25.000. Pasti sudah ada yang punya jawabannya ini toh, karena sangat gampang, Ji. Ya toh? Oke. Nah, ini persennya tewas, 25.000-nya tewas. Jadi tersisa apa? Tersisa 21 dan 13. Berarti S banding Q-nya sama dengan 21 dibagi 13. Jawaban yang tepat adalah opsi yang beta. Oke? Gampang sekali kan? Oke. Mantap. SMA 5 Goa jawab B. Mantap sekali ya. Ini satu kali kedipan Jito bisa meditaw sebenarnya. Karena kan langsung, karena dia sama-sama membandingkan pasca sarjana Ji. Jadi bisa kita langsung kayak S itu dia 21%, Q itu 13%. Langsung saja 21 bagi 13. Oke? Bisa ya. Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 ini masih sama, diagramnya masih sama. Kemudian pertanyaannya yang beda. Berdasarkan diagram, berapa jumlah total mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana di R? Oke, jadi yang ditanya adalah jumlah mahasiswa totalnya di R. Oke, jumlah mahasiswa total di R ini pasca sarjana jumlah pasca sarjana dan sarjananya. Kalian tulis dong di kolom komentar ya, di kolom chat, kira-kira yang mana. Oke, yang ditanya adalah jumlah totalnya, tingkat sarjana dan pasca sarjana. Oke, jadi jumlah. Oke, kakak tulis saja ya. Sigma R-nya itu bisa kita tulis R-nya R sarjana. Oke, R sarjana ditambah dengan R pasca sarjana. Oke, pasca sarjana. Nah, berapa jumlah sarjananya? Jumlah sarjananya itu adalah, lihat, kita kan fokusnya ke R. Jadi, kalian fokus ke R. Yang mana R di sini? Ini R. R itu berarti 17% dari mahasiswa sarjana. Karena 17% dari mahasiswa sarjana berarti 17 dikali 17%. 17% itu sama kalau kita tulis 17/100 ya. 17/100 dikali 27.000. Oke, ditambah dengan yang pasca sarjana. Yang mahasiswa pasca sarjana untuk yang R itu adalah berapa? Kita ke R lagi. Ini Kak, 14% dari 25.000 mahasiswa. Berarti kita tambah lagi 14/100 dari 25.000 mahasiswa. Oke, nah karena di sini ada 20 di bawah bisa dicoret, ini coret, ini juga dicoret, ini juga dicoret gitu. Nah, sekarang yang tersisa adalah 17 dikali 27. 17 kali 27 berapa itu? 27 kali 12. 4, 5, 7, 2. Berapa nih? 4, 2. Oke, 42. Nah, 1,
3. Berarti 3. Oke ya, sudah sesuai ya. Oke, 3, 2, 4. Oke, sudah sesuai ya perkaliannya. Oke, kalau ada yang sudah punya jawaban, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kalau sudah ada yang punya jawaban. Oke, 27 dikali 17. Maaf, tadi saya salah tulis, saya tulisnya 12 jadi. Oke, 9, simpan 4. 2 kali 7, 14 tambah 4. Oke, 18 ya. Kemudian 7, 2. Ini dijumlah disebat 9, 5, naik 1 berarti 4, 50. Jadi kita peroleh 45, 90. Oke, selanjutnya. Mahasiswa di pascasarjananya berapa? 14 kali 2, 5. Berapa tuh 14 kali 25? 14 kali 25 itu sama 14/100 dibagi 4. Berarti 14 bagi 4 itu 35 ya. Berarti 3.500. Oke, 3.500 ditambah sama ini dapatnya berapa? Iya, dapatnya berapa? 8090. Jadi jumlah total mahasiswa, sarjana dan pascasarjana di institusi R itu adalah yang delta ya, 8.900. Oke? Oke. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 masih soal yang sama, adik-adik. Kalau ada jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, soal nomor 7. Diagramnya masih sama, pertanyaannya yang beda. Berdasarkan diagram, sekitar berapa jumlah mahasiswa institusi M dan S yang belajar di tingkat sarjana? Jadi, kita mau jumlahkan antara institusi M dan S. Oke? Nah, M dan S yang belajar di tingkat sarjana ya. Oke, M dan S. Mana M? M ini 17. Oke, S-nya mana? S-nya ini adalah 14. Oke, sebenarnya kalau misalkan persennya M ditambah sama persennya S, itu kan kita bakalan peroleh berapa? 17%. 17% ditambah sama 14%. Berapa nih hasilnya? 31%. Nah, kalau kita hendak mencari berapa kira-kira jumlah mahasiswa M dan S, maka kita bisa tulis gini. M dan S itu sama dengan ya persennya saja. Berapa persen M ditambah persennya S dikali sama berapa jumlah mahasiswa sarjananya. Jumlah mahasiswa sarjananya itu adalah 27.000. Nah, ini diselesaikan. Nah, ini kita kan sudah peroleh 31%. Atau 31/100 dikali 27.000. Nah, sekarang ini 100 tewas, ini juga tewas. Oke, sekarang sisa 27 kali 31 berapa? Oke, 27 kali 31. 27 kali 31, 7 kali 1 7. Oke, 7 kali 1 7, 2 kali 1 2, kemudian 7 kali 3 1 simpan 2, 2 kali 3 6. Iya, jadinya 8. Jadi diperoleh 8. Oke, berapa ini jumlahnya? Oke, 8. 8, 3, 7 ya. Oke, berarti 837 ya, 837.000. Nah, jadi karena di sini di opsinya dia bilang di pertanyaannya sekitaran berapa, oke? Sekitaran berapa? Berarti kalau kita lihat dari opsi yang paling cocok itu dan yang paling dekat itu adalah yang 8.000, oke? Karena dia pertanyaannya sekitaran, jadi dia tidak minta angka pasti. Jadi dia cuma minta sekitaran berapa, oke? Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke soal nomor 8. Oke, mantap. SMA 1 Bone C. Oke. Oke, sekarang yang ini adik-adik ya. Oke, yang ini silahkan dijawab. Ini sangat gampang sekali. Bisa dengan dilihatin saja, sudah langsung bisa ditentukan jawabannya apa. Berikut ini adalah data pengunjung dua fasilitas umum, yaitu perpustakaan dan museum pada bulan Januari 2022.
dari hasil Senin sampai Jumat. Dari hari Senin sampai Jumat. Berdasarkan data, jumlah pengunjung terendah kedua terjadi pada hari berapa? Oke, terendah kedua ya yang ditanya, jumlah pengunjung terendah kedua. Oke, jadi yang ditanya adalah terendah kedua terjadi pada hari apa? Oke, yang ditanya terendah kedua. Oke, nah kita sudah bisa pastikan bahwa pasti terendah pertama ini adalah yang Selasa ya. Selasa pasti terendah pertama karena lihat pengunjung perpustakaan itu di Selasa yang paling rendah. Kemudian museum juga Selasa yang paling rendah. Nah, kalau misalkan adik-adik bingung langsung saja dijumlahkan ini. Ini dijumlahkan untuk Senin, jumlahkan juga. Oke, coba 0 tambah 0, 0 berarti 2. Ini jadinya 420 ya. Jadi pada hari Senin total pengunjung itu 420. Kemudian kalau di Selasa itu 180 ditambah 190. Dapatnya berapa? Ya, dapatnya 370. Oke, 370. Kemudian di Rabu. Di Rabu berapa? 210 tambah 250. Itu diperoleh 460. Kalau di Kamis, 250 ditambah 200. Berarti berapa tuh? 450. Kemudian di Jumat. Di Jumat ini berapa? 270 tambah 210. Yaitu 80. Yang terendah kedua apa? Yang terendah kedua itu terjadi pada hari apa? Iya, hari Senin ya ini. Jadi jawabannya adalah yang alfa ya, Senin. Oke, mantap. SMA 5 Gua A, SMA 1 Bone A, SMA 12 Luwu Timur A. Oke, jadi jawaban adik-adik sudah benar ya. Jawabannya adalah A, hari Senin. Oke, soal berikutnya ini lebih gampang lagi. Jadi kalau bisa secepatnya ditulis ya, kira-kira apa jawabannya. Kalau sudah ketemu jawabannya, langsung saja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal ini. Data berikut adalah data jumlah siswa di SMA Jampea pada tahun 2018 sampai 2022. Dari data yang ditampilkan, tahun dengan persentase laki-laki terbesar adalah, oke, jadi yang biru ini katanya itu untuk laki-laki, jumlah laki-laki, yang orange itu menyatakan jumlah perempuan. Oke, yang orange menyatakan jumlah laki-laki, jumlah perempuan, yang biru menyatakan jumlah laki-laki. Nah, karena yang ditanya adalah persentase laki-laki, jadi untuk mencari persen lakinya, adik-adik, persen laki-laki, oke, laki-laki, oke, kalian ini bisa menggunakan persamaan berapa banyak jumlah laki-lakinya, oke, berapa banyak jumlah laki-laki dibagi sama jumlah total, oke, jumlah total ya. Jumlah total siswa, jumlah total dikali sama 100%. Kan 100% itu 1 ya, jadi biar tidak ditulis. Sekarang untuk di 2018, berapa jumlah totalnya ini? Total mahasiswa, total siswanya? Iya, 2018 itu Kak jumlah totalnya 100 ditambah 150, berarti 250. Kalau di tahun 2019 jumlah totalnya 110 tambah 160. Berarti berapa tuh? 270. Oke. Di 2020 dijumlah lagi, diperoleh 250. 2021 120 tambah 170. Berapa? 290. Oke. Selanjutnya 2022 120 dan 130 berapa? Iya, 250. Nah, sekarang kita bakalan cari ya perbandingan per tahunnya. Oke, kita bakalan cari perbandingan per tahunnya. Apa sudah ada yang punya jawaban? Oke, kalau belum kita cari ya. Di 2018 jumlah laki-lakinya itu adalah berapa? 100. Berarti di 2018 ini dia 100. Oke, 100 dibagi 250. Oke, 100 dibagi 250. Kemudian 2019 itu 110. 110 dibagi 270.
Kemudian 2020 itu 110 dibagi dengan 250. Kemudian 2021 120 dibagi sama 250. Kemudian 2022 120 dibagi 250. Ini 290 ya. 250. Oke. Nah, adik-adik, kalian masih ingat enggak teori pecahan yang kalian pernah pelajari di matematika? Kalau misalkan kalau pembilang besar, pasti nilainya itu bakalan besar. Contohnya kayak misalkan 1/2, 2/2, sama 3/2. Ini yang paling besar 3/2, baru 2/2 sama ini. Jadi dilihat pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka nilainya juga bakalan besar kalau misalkan penyebutnya sama. Tapi kalau misalkan pembilangnya sama, kayak misalkan 2/1, 2/2, 2/3. Ini kan yang beda penyebutnya ya. Kalau semakin besar penyebutnya, nilainya ini bakalan semakin kecil. Contohnya, ini 2. Ini kan 2 nilainya. Ini jadinya 1. Ini jadinya 0,67. Lihat, kalau semakin besar penyebutnya, maka nilainya itu bakalan semakin kecil. Oke? Jadi ingat, kalau penyebutnya besar, pasti memperkecil nilai. Kalau pembilangnya besar, memperbesar nilai. Kita cari dulu yang sama, karena kita di sini hendak mencari yang terbesar. Ingat adik-adik, yang kita mau cari adalah persen terbesar. Jadi kita eliminasi yang menurut kita itu kecil. Oke, yang pertama, yang mana yang sama pembilangnya? Oke, ini sama Kak. 2019 sama 2020 pembilangnya sama. Tapi penyebutnya beda. Nah, lihat yang mana lebih besar penyebutnya? Yang ini ya. Ini penyebutnya dia 27 berapa? 270. Sementara ini 250. Berarti ini lebih kecil. Jadi dicoret. Jangan dikasih masuk ke opsi. Sekarang ini antara 2020 dan 2018 yang sama adalah penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 250. Nah, karena penyebutnya sama, lihat pembilangnya. Mana yang pembilangnya besar? Yang pembilangnya besar adalah yang 2020. Jadi ini bisa dicoret. Oke, sudah adakah yang punya jawaban? Kalau sudah ada, sudah bisa ditulis di kolom chat. Oke, mantap. SMA 12 Luwu Timur, jawabannya E. Mantap ya. Oke, sekarang kita ke berikutnya lagi ya. Kita lihat lagi 2021 dan 2022. 2021 dan 2022 itu dia memiliki apa? 2001 dan 2022 itu memiliki pembilang yang sama. Berarti dilihat penyebutnya. Yang besar penyebutnya itu pasti kecil. Yang mana besar penyebutnya? Ini. Oh, pasti ini kecil. Dari ini. Salah. Sekarang kita lihat, oh ini ternyata 2020 dan 2022 itu punya penyebut yang sama. Berarti penentunya sekarang adalah pembilangnya. Ini lebih besar pembilangnya. Jadi sudah cocok jawaban teman-teman dari SMA 12 Luwu tadi, yaitu sebesar, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang ini, E. Oke? Jadi sebenarnya tidak usah dilakukan perhitungan kayak ini dibagi ini berapa hasilnya adik-adik. Jadi kalian cuma butuh bernalar pakai logika kalian kayak oh ini pasti lebih besar ini pasti lebih kecil ini. Oke? Gitu. Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Oke adik-adik, silahkan dijawab. Nah, sekarang perhatikan. Jika tren bersifat konstan, pada tahun berapa kemungkinan jumlah murid laki-laki lebih banyak daripada jumlah murid perempuan untuk pertama kalinya? Jadi kalau kalian perhatikan data ini, kan yang orange itu kan perempuan, terus yang biru itu laki-laki. Nah, terlihat kan bahwa laki-laki itu laki-laki itu selalu lebih rendah daripada perempuan. Oke, kita akan lihat trennya. Oke, kita lihat trennya ya. Nah, kira-kira kapan dia bakalan lebih tinggi untuk pertama kalinya ya. Oke, kita buatkan pola untuk laki. Oke, kita buatkan pola untuk laki. Dan untuk perempuan. Oke, dan perempuan. Untuk laki-lakinya silahkan lagi ditulis di kolom komentar kalau kalian sudah punya jawaban. Lakinya itu dari 100, kemudian
110, dari 100 110, kemudian 110 lagi, kemudian 120, kemudian 120 lagi. Kemudian kalau perempuan itu dia mulai dari 150, kemudian jadi 160, kemudian turun jadi 140, kemudian jadi 170, oke. Kemudian jadi 130. Oke. Nah, perhatikan trennya ini bersifat tetap. Sudah ada yang punya jawaban? Trennya ini bersifat konstan. Oke, karena trennya bersifat konstan, maka pasti ini membentuk pola yang konstan. Nah, sekarang perhatikan, ini kan kayak naik turun. Berarti ini sudah pernah kita pelajari juga. Kalau polanya naik turun, kemungkinan dia dibagi menjadi 2 larik atau 3 larik. Nah, kita buat dia kayak gitu ya. Berarti kayak gini. Oh, ini ke sini tambah 1. Maksudnya tambah 10. Kemudian selanjutnya tambah 10. Oke, tambah 10. Oke, tambah 10. Kemudian ini ke sini tambah 20. Berarti, maaf, tambah 10 ya, tambah 10. Berarti berikutnya juga bakalan tambah 10. Oke, kalau berikutnya ditambah 10 berapa jadinya? 130. Oke, ini 130. Sekarang kita yang di sini. Ini ke sini tambah 10. Oke, kakak pakai tinta lain, warna lain. Sudah ada yang punya jawaban? Oke, ke sini kurang 10 ya, kurang 10. Kemudian ini ke sini kurang 10. Ke sini tambah 10. Berarti selanjutnya lagi dia berapa? Tambah. Oke, selanjutnya di sini. Iya, selanjutnya dia tambah 10 jadi 180. Oke, dia 180. Selanjutnya ini 130. Oke, kita start lagi dari 130 ya. 130 selanjutnya tambah berapa? Ayo tambah berapa? Selanjutnya kan 120-nya tambah 10 juga. Berarti 130. Kemudian oke. Kemudian ini yang dari 130 juga bakalan berkurang 10 ya. Dia ini bakalan berkurang ke sini kurang 10. Berarti kalau dia berkurang 10, 130 jadinya 120. Oke, jadi 2 tahun setelah tahun 2022 itu dia bakalan siswa lakinya itu lebih banyak daripada perempuannya. Dimana lakinya 130 dan perempuannya itu 120. Jadi, sudah bisa dipastikan tahun tersebut adalah tahun 2024. Oke? Oke ya, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Oke, nah ini soalnya mirip dengan yang tadi, yang baru kita bahas. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya jawaban, bisa langsung ditulis di kolom chat. Organisasi yang memiliki persentase laki-laki terbesar di SMA 4 Okinawa adalah... Oke, jadi kalau kita mau cari persennya, ya sama ya. Tadi ini yang ditanya adalah persentase laki terbesar. Berarti persennya laki, oke, bisa dicari gini. Persennya, oke, bisa dicari dengan persamaan yang sudah tadi kakak tuliskan. Kalau kita mau cari persen laki-lakinya, berarti berapa jumlah laki-lakinya dibagi sama jumlah keseluruhannya, yaitu laki tambah perempuan, baru dikali sama 100%. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang di Olimpiade itu berapa jumlah laki-lakinya? 30. Berarti ini bisa kita tuliskan berapa? 30 per, iya, 30 per berapa? 30 per 80. Kalau yang ini berapa? Iya, maaf, lakinya kan yang biru ya. Oke, cocok nih, berarti 30 per 80. Kemudian yang di sini 40 per 8 per 70. Kemudian kalau di pramuka itu 60 per berapa? 60 per 60 per berapa? 60 per 100. Kemudian kalau di PMR itu 25 per 100. Oke, di sini teman-teman bisa kalian lihat ada yang lebih tinggi penyebutnya daripada
pembilangnya. Ada yang lebih tinggi pembilangnya daripada penyebutnya. Kalau pembilang lebih tinggi daripada penyebut, itu artinya nilainya itu di atas 1. Tapi kalau misalkan penyebut yang lebih tinggi daripada pembilang, itu artinya di bawah 0. Maaf, di bawah 1 ya. Jadi kayak 0 komaan gitu. Jadi sudah bisa dicoret yang ini, yang pembilangnya lebih besar, penyebutnya lebih besar. Maaf, ini sudah pasti salah. Ini juga semua ya. Oke. Nah, sekarang ini bisa kita lihat. Sebenarnya ini sudah bisa kalian lihat. Kayak Olimpiade itu pasti persentase laki-lakinya lebih sedikit dong dari perempuan. Kayak lebih kecil kayak dari 50% karena sudah terlihat bahwa laki-lakinya ini lebih sedikit dari perempuan. Pasti yang persentasenya besar itu adalah yang punya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Yaitu kemungkinan adalah OSIS atau pramuka. Oke? Kenapa? Karena PMR itu laki-lakinya lebih sedikit daripada perempuan. Jadi sudah pasti bukan dia yang terbesar. Berarti ini bisa kita coret Olimpiade. Kemudian PMR kita bisa coret. Berarti kita sekarang sisa membandingkan yang ini. Yang OSIS sama pramuka. Oke, ini dicoret. 4 bagi 7 berapa? 4 bagi 7 itu adalah 0,5 lebih. Oke, 0,5 bla bla bla. Kalau yang ini itu 0,6. Jadi sudah bisa dipastikan yang paling tinggi itu adalah yang pramuka. Oke? Oke. Karena ini 0,6, sementara kalau yang ini itu 0,5 sekian. Jadi yang tertinggi itu adalah pramuka. Oke. Oke adik-adik, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang KT disampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.